Shalom, shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Saputra. Kembali pada malam hari ini 11 Agustus hari Kamis ingin menyampaikan renungan malam untuk Bapak Ibu Saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini bulan Agustus Bapak Ibu Saudara, walaupun belum sampai kepada tanggal 17 Agustus, tetapi selama bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Kita akan menyajikan tema-tema khotbah tentang kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun saya tahu bahwa ada beberapa jemaat yang sedang bergumul dalam satu pergumulan-pergumulan, sakit penyakit, beban berat, permasalahan yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Tetapi saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan penghiburan, Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang lainnya. Saya juga menyadari bahwa ada juga di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang berduka karena ditinggal oleh kekasihnya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita datang di dalam doa, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, urapan-Mu, supaya acara ini boleh memberkati banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang mendengarkan, semua diberkati Tuhan. Tuntun lidah bibir hamba-Mu, Tuhan pimpin acara ini sampai dengan selesainya, dan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Malam hari ini tema sebagaimana yang saya sampaikan bahwa selama bulan Agustus ini kita akan mempunyai tema-tema tentang kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan ini bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan yang sangat luar biasa untuk bangsa negara Republik Indonesia yang tanggal 17 Agustus yang akan datang akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-77. Nah, malam hari ini tema firman Tuhan merdeka dari kemalasan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan ayat yang tentu saja Bapak Ibu Saudara sudah sering kali membaca ayat ini. Saya ambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saya ulangi ayat ini Bapak Ibu Saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ini ayat yang akan kita renungkan, tapi sebelum lebih jauh kita renungkan ayat firman Tuhan ini, mari sama-sama kita akan menyimak, mengikuti dan juga ikut turut serta memuji Tuhan dalam satu buah pujian yang akan dipilihkan oleh Charles untuk kita sekalian. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan, selamat diberkati Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pujian tadi? Saya harap pujian tadi sungguh-sungguh dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dan sungguh-sungguh dapat membawa Bapak Ibu Saudara kepada hadirat Tuhan. Baik, mari kita kembali kepada tema Bapak Ibu Saudara, yaitu merdeka dari kemalasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus,
Merdeka secara garis besar, secara global tentunya merdeka dalam arti kata negara. Tetapi seringkali ada hal-hal yang membuat kita secara individu, secara pribadi tidak merdeka atau belum merdeka. Ada banyak hal yang masih mengikat kita. Dan tentunya apapun yang membuat kita tidak merdeka adalah sesuatu hal yang sangat merugikan diri kita. Contoh yang sangat besar Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tayangan-tayangan film ataupun kita melihat berbagai macam buku-buku ataupun membaca buku-buku sejarah dan lain sebagainya, bagaimana pada saat bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa asing, dalam arti kata bangsa kita belum merdeka, itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan bangsa kita. Begitupun juga apabila Bapak Ibu Saudara dan saya terdapat sesuatu hal yang belum kita memperoleh kemerdekaan atau ada sesuatu hal yang mengikat diri kita, maka tentunya itu sangat merugikan diri kita sendiri. Dan satu hal yang seringkali sangat sederhana sebetulnya mengikat kita atau belum membuat kita merdeka adalah kemalasan. Sangat rugi sekali buat kita Bapak Ibu Saudara apabila Bapak Ibu Saudara dan saya memelihara kemalasan itu yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita banyak kehilangan waktu yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita malas. Kita lebih baik tinggal dan tidak berbuat apa-apa. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, waktu telah berjalan begitu cepat dan sangat cepat. Dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun berlari begitu cepat. Satu minggu rasanya begitu cepat sekali. Ya, tahu-tahu kita sudah hari Kamis lagi, tahu-tahu saya harus mempersiapkan lagi renungan buat Bapak Ibu Saudara. Waktu begitu cepat dan hari ini saat ini sudah tanggal 11 Agustus tahun 2022. Berarti hanya tinggal beberapa bulan saja kita akan memasuki tahun 2023. Ya, tidak lama Bapak Ibu Saudara kita akan memasuki tahun 2023. Kemudian setelah 2023 bergulir waktu tidak terasa 2024 dan seterusnya. Nah, banyak kali kita menyia-nyiakan waktu, kita berpikir nanti sajalah tahun depan, nanti sajalah bulan depan, nanti sajalah begini, nanti sajalah. Padahal waktu itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita sedang berjuang dengan waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat kepada satu maestro yang kita sangat banggakan di Indonesia, yaitu Bapak Rudi Hartono yang sangat piawai sekali dalam bidangnya bulu tangkis, dan beliau itu menurut saya juga adalah pahlawan. Ya, pahlawan bukan cuma berarti orang yang mengangkat senjata, tapi Bapak Rudi Hartono sudah mengharumkan bangsa dan negara Indonesia. Seluruh dunia mengenal Indonesia dari salah satunya dari beliau yang telah mengharumkan negara ini. Ketika suatu hari ada wartawan dari negara asing mewawancarai beliau bagaimana bisa mempertahankan juara dan memperoleh juara 7 kali berturut-turut, maka beliau mengatakan bahwa beliau kuncinya adalah rajin berlatih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang rajin berlatih, setiap orang yang rajin memanfaatkan sesuatu, maka dia akan memperoleh juara. Orang yang malas tentunya akan tertinggal oleh orang-orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara mungkin mengatakan, tapi kan saya tidak bertanding. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara tidak bertanding? Ketahuilah bahwa setiap kali, setiap saat, setiap orang yang ada di dalam dunia ini sedang bertanding, Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang kalah, orang yang tidak mempersiapkan diri dalam satu pertandingan hidup ini, maka dia akan kalah. Saya seringkali mengamati Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang mempunyai pangkat, ya, jenjang kepangkatan yang pasti. Katakanlah dalam TNI atau dalam Polri ada satu kepangkatan yang pasti, atau dalam ASN misalnya, ada orang-orang maaf kata yang startnya bersamaan, tetapi
Kemudian pada waktunya itu ada orang yang bisa lebih tinggi atau ada orang yang bisa lebih rendah. Ada orang yang melampaui, ada orang yang dilampaui. Salah satu kunci kenapa bisa melampaui, bisa lebih tinggi adalah dalam hal kerajinannya. Banyak orang yang tidak rajin, banyak orang yang bermalas-malasan, dan orang itu akan tertinggal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini merdeka dari kemalasan. Mari kita buang kemalasan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Amsal 6 ayat 6 mengatakan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi dalam Amsal ini kepada pemalas siapapun juga, belajarlah dari semut. Bagaimana semut binatang yang dikatakan paling lemah, tetapi semut adalah binatang yang tangguh. Semut adalah binatang yang rajin mempersiapkan masa depan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Banyak hal di antara kita yang malas. Malas dalam hal apa? Kemalasan itu banyak hal Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang malas untuk beribadah. Mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang baik. Rajin Bapak Ibu, rajin beribadah. Atau di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengatakan saya nggak bisa beribadah karena kondisi saya sakit. Bapak Ibu Saudara masih bisa beribadah secara online. Amin. Ya, mari kita rajin Bapak Ibu Saudara, rajin berdoa. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang malas. Anak-anak sekolah rajin di dalam sekolah. Saat ini untuk kita dapat masuk di sekolah-sekolah favorit itu tidak gampang. Salah satu persyaratannya kita rajin sehingga nilai kita bisa bagus Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian rajin juga di dalam bekerja. Ada begitu banyak orang yang kalau ditanya ingin pangkatnya naik, kalau ditanya ingin gajinya besar. Tapi pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kita lakukan di dalam pekerjaan kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang rajin? Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat menghargai, Tuhan sangat menghormati, dan Tuhan sangat berarti bagi Tuhan orang-orang yang rajin. Jadilah orang-orang yang rajin. Mari kita merdeka dari kemalasan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita seharian hanya merenung, seharian hanya tidur, seharian hanya duduk-duduk saja, seharian hanya nongkrong-nongkrong saja, tanpa kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih rajin lagi. Apa yang ingin kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita perbuat di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pemuda. Dia lulusan dari satu perguruan tinggi, tetapi ketika saya tanya kenapa dia mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan bidang ilmunya, dia bilang apapun juga saya kerjakan, yang penting itu halal dan tidak melanggar. Ya, selama masih muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dalam kehidupan kita banyak berkreasi, kita banyak rajin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan orang yang rajin adalah orang yang sukses. Tetapi orang yang malas apapun juga, dia tidak akan pernah meraih kesuksesannya. Mari kita merdeka dari kemalasan Bapak Ibu, menjadi orang pribadi yang rajin dan kesuksesan menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, merdeka Bapak Ibu Saudara, merdeka dari kemalasan, dan jadilah orang-orang yang sukses yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, pelajari firman Tuhan bahwa setiap tokoh-tokoh dalam firman Tuhan adalah pribadi-pribadi yang rajin. Oleh karena itu, mari kita mau jadi pribadi-pribadi yang rajin dan merdeka dari kemalasan, buang kemalasan. Kita mau bersusah payah untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita datang di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di hari kemerdekaan ini, supaya kami merdeka dari kemalasan. Seringkali kami ingin menikmati kemalasan, seringkali kami ingin berleha-leha,
Padahal kami tahu malam hari ini firman-Mu mengatakan bahwa kemalasan itu merugikan diri kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, bantulah Roh Kudus supaya kami boleh membuang kemalasan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pribadi yang rajin Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja, rajin sekolah, rajin melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita kami sesuai dengan anugerah daripada Tuhan. Berkati setiap pribadi yang dengar firman Tuhan malam hari ini, supaya mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang rajin dan rajin bersama-sama dengan Tuhan, membuang kemalasan, merdeka dari kemalasan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sekali lagi merdeka, dan mari kita buang jauh-jauh kemalasan, jadi pribadi yang rajin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat, shalom.